syukuran, kesembuhan ketua. Iya. Jangan sampai bukan yang mengambil. Oh, itu kalau di Kristen itu istilahnya mungkin 1/10. 10 ya. 10. Ih, lebih besar ya Kristen ya 10. Oh iya. Pak Pastor ini sekarang sudah menunjukkan sesuatu hal yang membangun kebersamaan. Ya, keharmonisan. Serta mengayomi umatnya dengan ikhlas. Oleh karena itu, hubungan kami dengan Pak Pastor ini walaupun berbeda agama, tetapi persahabatan dan hubungan kemesraan, keharmonisan kemesraan. Ya, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Iya, jangan berlalu. Keharmonisan itu penting, Pak. Istri atau anak-anak juga jalan-jalan. Oh, tidak. Iya, pakai jalannya tapi jalannya. Pakai tongkat satu. Oh, tapi sudah bisa gini ya? Ya. Oh. Iya. Ada perkembangan lebih baik lah. Iya, jadi kamu tak syukuran ini syukuran lagi. Ya. Jadi syukuran, kesembuhan ketua. Iya. Ya kan? Bonggol di sini. Bisa kembali. Nah, walaupun kau ini sudah manusia kasih itu ya. padahal itu kan luar biasa, itu masa bonggol gitu taruh di sini cocok. Lihat dokter juga. Iya, jadi kita kesini menyapa beliau dan dapat kabar 2 hal kabar baik. Yang pertama, beliau dapat tugas untuk ke Jakarta. Pertemuan FKUB Indonesia. Ya, untuk apa? Di sana banyak hal yang positif. Ya. Yang kedua, juga ketua sudah membaik. Ya. Dan kita rencana kalau Tuhan kasih umur panjang semuanya, kita kembali kumpul-kumpul kita. Yang jelas menjelang Ramadan. Oh iya, ya kan? Menjelang itu bulan depan loh. Ya, biasa kita menjelang Ramadan itu FKUB undang tokoh-tokoh semuanya menjaga keharmonisan. Karena Ramadan ini umat Islam full beribadah siang dan malam, tentu saja umat yang lain akan memberikan perhatian agar ibadah ini khusyuk. Dan juga kan biasanya umat-umat yang lain itu memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebulan deh. Sebulan ya. Dari subuh sampai jam 6 tidak terisi makanan. Dalam 30 hari kalau di sebulan itu dalam bulan suci Ramadan paling tidak mudah ada 1 kali saya diajak makan puasa bersama. Iya. Jadi kalau puasa itu kan tidak hanya menahan lapar, menahan segala hawa nafsu yang bisa membatalkan. Contohnya marah-marah. Jadi ada Pak Haji Jarod yang sama-sama setiap hari diajarin saya. Dia bilang kalau Muslim meninggal di tanah suci jadinya surga. Ya. Kalau meninggalnya ada yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi saya belajar. Makanya kalau saya ada kenalan Muslim yang meninggal seperti kemarin almarhum Purnawirawan Komisaris Polisi Bapak Danang. Benar. Ya. Itu orang baik itu. Iya, teman kita ya. Jadi saya ucapkan pulang dari umroh ya. Pulang dari umroh. Husnul khotimah. Jadi kita belajar istilah-istilah itu untuk menguatkan dan juga istilah untuk memberi kelegaan bagi yang ditinggalkan. Nah, termasuk juga menjelang Ramadan ini kantor Basnas Badan Amil Zakat Nasional mengajak umat Islam untuk bisa peduli sesama. Keluarkan zakatnya, infak sedekah. Oh, jadi ke mana tuh? Ke fakir miskin. Agar dia bisa buka puasa bersama dengan keluarga, agar dia bisa menyambut Idul Fitri dengan sukacita. Nah, bagi kita yang punya ini, ayo berbagi. Jadi maksudnya itu khusus Muslim atau bisa juga di luar? Nah, kalau yang di luar Muslim kan kepedulian sosial. Sosial namanya. Kepedulian sosial kepada sesama manusia. Jadi bisa? Bisa. Oh, tidak harus bilang harus Muslim ke Muslim gitu? Oh, tidak. Namanya kepedulian sosial. Jadi bisa saling merangkul, sama-sama merangkul kemanusiaan. Kemanusiaan, sama-sama merasakan kehidupan ini tidak sendiri. Oke. Yang punya menyantunin yang tidak. Itulah yang disebut dengan berbagi. Berbagi itu adalah satu bentuk nilai-nilai kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Jadi istilah berbagi itu indah. Nah, berbagi. Indahnya berbagi. Udah. Tentang siapa yang menilai, kita kembalikan kepada. Jadi luar biasa kita dapat kultum.
Saya sebut kultum, kuliah 7 menit. Iya. Saya tidak mau menyebutnya kulibas. Apa itu kulibas? Itu kuliah 15 menit. Kulibas, jangan terlalu panjang. Terlalu panjang gitu. Jadi kalau bicara soal agama atau keyakinan masing-masing orang, Ya. itu semuanya baik loh. Karena ketika seseorang beragama menghidupinya, lantas berpikir tentang kekekalan, itu luar biasa. Luar biasa. Iya kan, tadi katakan bahwa semua amalnya, perbuatannya, sedekahnya, berbuat kemanusiaannya itu untuk di sana. Wih, keren loh. Wih, puji Tuhan. Yeay. Ayo Pak, sebelum kita closing ini, sapa pemirsa ini kayak jadi video bagus ini. Ya, Ayo, sapa pemirsa sekaligus nanti mungkin ucapin karena dia nonton di channel saya kan ribuan orang. Oh Terus iya. kalian menyambut bulan suci atau ada kata-kata selaku Bapak Haji Muhammad Jelani. Silahkan, monggo. Ya, alhamdulillah tepat tanggal 22 Maret nanti umat Islam akan melaksanakan ibadah selama 1 bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk bisa menahan diri atau disebut dengan puasa. Secara fisik tidak makan, minum mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu secara fisik, tetapi secara non fisik dia harus mengendalikan hawa nafsunya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan. Ya, yang bisa membatalkan itu atau merusak puasanya, contohnya marah-marah, kemudian melirik sesuatu yang tidak seharusnya dilirik, yang menimbulkan hawa nafsu, birahi. Nah, itu mengganggu atau menggunjing, menceritakan segala sesuatu kejelekan-kejelekan orang. Nah, ini merusak nilai-nilai puasa. Artinya berpuasa itu bukan hanya tidak makan, tetapi menjaga semua hawa nafsu yang merusak diri manusia itu sendiri. Kami ucapkan dalam rangka tibanya bulan suci Ramadan, kiranya seluruh umat yang ada di Balikpapan, di Indonesia, mari menghargai umat yang melaksanakan ibadah puasa. Termasuk Pak Pastor sudah memulai ini. Kalau memberikan perhatian kepada umat manusia terkait dengan berbagi tadi. ya. Nah, kalau ini saya tanya, ini HM Jelani itu bukan Haji Muhammad Jelani, betul? Betul. Terus ini Basnas sama jelasin apa sih kata Basnas? Basnas ini adalah lembaga pemerintah non struktural. Ya, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengelola zakat, infak, sedekah yang dikeluarkan oleh umat Islam. Nanti disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Oh iya. Ya, apa fakir, miskin, kegiatan-kegiatan dakwah, atau orang-orang yang kehabisan dana dalam perjalanan, dan bahkan bisa membantu para duafa yang kesehariannya tidak mencukupi sandang dan pangan. Berarti Bapak Haji Muhammad Jelani banyak uangnya nih. Uang umat yang harus diterima juga oleh umat. Ya. Sehingga 2,5% dari harta yang dimiliki itu disalurkan di sini. Sebab dari harta yang kita miliki itu kita hanya milik 97,5%. 2,5%-nya itu adalah milik orang duafa, baik dia minta maupun tidak meminta. Sehingga kalau itu sudah kita punya berkelebihan, maka segera kita keluarkan 2,5%. Jangan sampai Tuhan yang mengambilnya. Itu kalau di Kristen itu istilahnya mungkin 1/10. 1/10 ya. 1/10. Lebih besar ya Kristen ya 10. Oh iya. Ini 2,5. Ya itu masing-masing apa yang dibaca, diamalkan. Ya. Nah, kita closing ini. Bagaimana Pak Haji Muhammad Jelani menilai Planet Pesta Edi hari ini? Silakan. Pak Pastor ini sekarang sudah menunjukkan sesuatu hal yang membangun kebersamaan, ya, keharmonisan, serta mengayomi umatnya dengan ikhlas. Oleh karena itu, hubungan kami dengan Pak Pastor ini walaupun berbeda agama, tetapi persahabatan dan hubungan kemesraan, keharmonisan, kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Iya, jangan pernah berlalu. Keharmonisan itu penting, Pak. Berbeda-beda, tetapi kita tetap melaksanakan ibadah kita masing-masing. Makanya di dalam
ilmu perbandingan agama, Pak Pastor, ada yang disebut agree in disagreement. Artinya? Setuju kita dalam perbedaan. Yes, luar biasa. Itu tadi dari bahasa apa tuh? Bahasa Inggris ya. Keren. Nah, saya mengajak kita semuanya, khususnya pemirsa atau saudara-saudara hamba Tuhan, pastor, pendeta, romo, pendatua, mari kita membangun hubungan dengan sesama manusia lebih daripada sekedar birokrasi. Tetapi ini loh, kita berteman. Ya, pester sama beliau, sama tokoh agama, pester ke masjid, sama ustadz kiai, sama pak polisi, sama pejabat-pejabat. Kita tuh lebih dari birokrasi, berteman. Kita itu jadi orang apa adanya, bukan cari ada apanya. Iya. Artinya pertemanan itu tidak melihat siapa. Nah, kita berteman. Selama dia makhluk Tuhan. Iya. Ya kan? Yang hidup di dunia ini, baik dia hewan, manusia, lingkungan hidup, pohon-pohonan, itu harus menjadi sahabat kita semua. Jangan dirusak ya. Jangan dirusak. Iya. Kami juga menyapa khususnya Bapak Ketua ya, Haji Muhammad Abdul Muiz Abdullah ya, dari kantor kami menyapa. Mas Nas ini ya. Cepat sehat Pak. Kami dengar Bapak sudah jalan, puji Tuhan. Ya. Tongkat 1 ya. Ya. Nanti habis ini lari Pak. Ya, lari. Harus bisa lari. Kejar siapa? Dari kantor Basnas Kota Balikpapan, kami share video ini kiranya jadi berkah bagi semua pemirsa yang menonton ini dan juga boleh mendapatkan damai sejahtera. Ya, salam semuanya. Assalamualaikum. Shalom.